sampai sekarang dan sudah hampir 1 tahun ini saya terkena sakit mah yang lumayan ya, yang lumayan kuat mungkin ya. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengganti puasa yang selama ini saya tinggalkan? Dan kalau saya tidak mampu berpuasa, apa saya boleh membayar fidyah? Pertama sekali saya ajak Anda bertobat kepada Allah SWT, tobat nasuha. Dengan beristighfar kepada Allah, ya, menyesali perbuatan tersebut dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Bisa saja penyakit Anda justru karena Anda tidak puasa. Karena pernah terjadi kejadian yang sama di Saudi. Ada orang subhanallah kaya raya, setiap kali tiba Ramadan pasti dia berangkat ke Eropa sama anak istrinya agar tidak puasa, selalu dapat rukhsah terus, safar terus. Mereka pulang pas sudah Idul Fitri di Saudi, selalu begitu. Subhanallah, kisah nyata, satu hari dia kena penyakit di perutnya dan setiap diperiksa sama dokter tidak pernah diketahui ini tidak terdeteksi penyakit apa nih. Semua dokter spesialis sudah didatangin di seluruh Eropa dengan biaya yang mahal, tidak pernah terbukti. Sampai dia temui ada satu dokter spesialis memang khusus penyakit perut itu di Jerman, dan orang ini beragama Katolik, sudah lama mau masuk Islam, gitu kan. Orang ini lalu berkata, kamu dilihat semua resepnya, obatnya, dokter-dokter yang sudah didatangin ini semua luar biasa ini. Ini sudah dokter-dokter kelas internasional, spesialis semua, resep obatnya sudah obat-obat yang paling mahal, gitu kan. Ternyata tidak, dia pun dokternya tidak deteksi penyakitnya. Lalu dia mengatakan, kamu tiba-tiba, kamu muslim, dia. Kebetulan waktu itu bulan Sya'ban, sudah dekat Ramadan. Dia bilang, setahu saya orang Islam itu ada bulan puasa setahun sekali. Nanti sebentar lagi tiba. Coba kamu terapi puasa. Coba kamu puasa. Dia bilang gitu. Maka orang ini pun tiba-tiba tersentuh, karena selama ini dia tidak terfikir lagi, karena memang sudah ditinggalin sama dia. Dia bilang, dia dicerita sama dia waktu dia tobat seperti apa. Dia pulang ke Riyadh, kemudian dia berpuasa. Mulai Ramadan dia ikut puasa sama istrinya, sama anaknya. Subhanallah, dari hari pertama puasa sampai terakhir bisa puasa. Dan penyakit perutnya hilang. Nggak ada penyakit perutnya. Setelah Idul Fitri, dia kembali ke dokter yang sama, lalu diceritakan sama dia. Dia bilang, saya nggak rasa sakit sama sekali, dan memang saya selama ini meninggalkan puasa, kewajiban agama saya, maka sekarang saya tidak akan tinggalkan puasa lagi. Obat-obat ini semua akan saya buang, gitu kan. Dokternya pun mengeluarkan Quran terjemahan dari dalam bahasa Jerman dari Latin, dan dia katakan, saya sudah lama mau masuk Islam sebenarnya, tapi saya ingin bukti yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya. Sekarang saya sudah lihat, maka syahadat dokter itu gara-gara kejadian tadi. Maka bisa saya teman-teman sekalian, ini karena penyakit Anda datang justru karena tidak puasa. Jadi kan melanggar hukum Allah sementara, karena Allah yang ciptakan Anda, penyakit Anda, dan juga yang memerintahkan puasa itu. Saran saya justru coba puasa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan nanti datang ini coba puasa. Atau sekarang coba dengan taubat malam ini, sekarang juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya. Kemudian ya, Anda coba berpuasa. Misal besok ada keringanan, Anda puasa. Orang lagi banyak puasa Kamis besok, insya Allah Anda niat puasa wajib Ramadan. Insya Allah, kalau niatnya ikhlas, saya yakin Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah lebih menyayangi kita daripada ibu kita sendiri. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya yang mau bertaubat kemudian disiksa, itu saya rasa gak mungkin. Maka insya Allah saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memudahkan Anda. Ini saran saya yang pertama. Kalau memang luar biasa, artinya memang sampai Anda puasa pun ternyata gak bisa, gak mampu, ya taubat kepada Allah dan bayar fidyah. Berapa jumlah hari yang Anda tidak puasa selama balik ya. Kalau dari kecil tidak dihitung kecuali balik. Misal Anda sekarang umur 25 tahun misalnya. Baliknya umur 14 atau 15 tahun. Misal 10-11 tahun, berarti kalau kita hitung 30 hari dikali 10 berarti 300 hari. Tinggal dikali satu harinya 2,5 kilo beras. Semampunya, ya, kita keluarkan semampunya. Misal keluarkan hari ini 2,5 kilo. Mungkin akhir bulan depan baru kita keluarkan lagi. Pokoknya dibayar buat jadwal. Ini berarti 300 hari utang saya kena 10 tahun. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Maka ini yang cara terbaik. Tapi saran saya tetap kembali kepada yang pertama. Insya Allah. Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. Dia akan mudahkan hambanya yang mau bertaubat.